Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasukan lilin malam. Selamat datang di segmen Bisikan Sejarah. Sambil menikmati menu berbuka puasa, selama beberapa jam ke depan saya akan mengajak kalian menyaksikan beragam segmen sejarah yang ada di Timur Tengah dan sejarah Islam yang sayang untuk dilewatkan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya di-subscribe dulu dan share ke penjuru planet yang ada di dunia ini, biar saya semakin semangat lagi menceritakan sejarah Islam selanjutnya. Bisikan Sejarah. Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Ajaran Islam bahkan sangat menjaga harkat dan martabat seorang wanita. Kita lihat saja bagaimana Islam memuliakan seorang ibu. Berbakti kepada orang tua merupakan ibadah bagi semua manusia, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakannya dalam Al-Qur'an. Dan kami mewajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada penguatanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 8. Berbakti kepada orang tua bukan hanya dilakukan selama masa hidup keduanya, tapi juga harus dilakukan ketika mereka telah meninggal dunia. Beberapa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang telah wafat, yaitu mengurus jenazahnya dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati sampai memakamkannya. Kemudian memohonkan ampun bagi keduanya dan melunasi hutang-hutangnya. Dan yang tidak akan putus sampai akhir hayat, yaitu menjaga silaturahim yang telah dijalin oleh orang tuanya dan juga senantiasa mendoakan keduanya. Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena begitu pentingnya perintah ini, di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali penyebutan tentang penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan perintah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Abbas Mahmud Al-Akkad, seorang penulis asal Mesir, pernah mengatakan, "Jatuh kejantananmu ketika engkau meninggikan suara di hadapan ibumu." Pasukan lilin malam, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai perbuatan seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud menceritakan, "Aku pernah bertanya tentang perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab beliau, yaitu sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbuat baik kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meski orang tua punya senjata yang sangat penting buat bekal anak-anaknya, dan jangan pernah meremehkan doa orang tua, karena doa orang tua adalah doa yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya ada 3 doa yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, yaitu doa orang yang teraniaya, doa seorang musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu jagalah dan jangan sampai orang tua mendoakan hal buruk kepada kita, karena pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada orang tua untuk mendoakan kebaikan dunia dan di akhirat buat kita. Keridhaan dan kemurkaan orang tua juga menjadi keridhaan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah akan hadir bila seseorang membuat murka kepada kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Keridhaan Allah akan hadir bila kedua orang tua juga ridho kepada anaknya. Berhati-hatilah bersikap kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena ibu adalah orang yang mengorbankan jiwanya demi melahirkan dan merawat anaknya.
Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan kaum ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibu kandungnya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima segala amalan sedikit pun kecuali dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta minta ridhonya, karena ridho Allah tergantung pada ridhonya dan murka Allah tergantung pada murkanya." Hadis riwayat Tirmizi. Tahukah kalian, doa orang tua bisa membawa kesuksesan dan menambah rezeki untuk anak-anaknya? Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbuat baik kepada orang tua dan menjalin silaturahim dengan sesama." Hadis riwayat Ahmad. Pasukan lilin malam, tidak ada manusia di dunia yang ingin hidup sengsara dan umurnya pendek. Allah telah memberikan kemudahan dan meraih semua ini dengan berbakti dan doa dari orang tua. Buat para orang tua, jangan pernah menganggap remeh untuk mendoakan anaknya, karena kesuksesan anak di dunia dan di akhirat berawal dari doa orang tua. Berhati-hatilah menjaga orang tua, jangan sampai menyakiti mereka, terutama saat mereka sudah tua tak berdaya. Tahukah kalian, perbuatan durhaka kepada orang tua digolongkan perbuatan dosa yang sangat besar. Islam sangat memuji seseorang yang mau merawat orang tuanya dengan kelembutan. Ganjaran mereka yang mau melakukan ini adalah surga. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, sekaligus laknat bagi seseorang yang durhaka kepada orang tua. Semoga kita terhindar dari segala hal yang menggolongkan kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tua. Demikianlah video kali ini, semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa komen di bawah cerita apa lagi yang ingin kalian dengar di channel Lilin Malam. Saya sebagai narator undur diri. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.